Halo, selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nisa Azahra dalam berita hari ini. Pada edisi kali ini kami menghadirkan laporan khusus mengenai kegiatan perkuliahan yang berbeda dari biasanya. Minggu ini kelas kami dipindahkan ke lapangan untuk melakukan investigasi secara langsung. Suasana belajar berubah total ketika mahasiswa diterjunkan ke lokasi untuk menjalankan peran sebagai jurnalis yang sesungguhnya. Pemirsa, kegiatan belajar mengajar pada minggu ini memang tidak berjalan seperti biasanya. Jika biasanya mahasiswa duduk di dalam kelas sambil mendengarkan paparan materi, maka minggu ini seluruh kegiatan dilakukan di luar ruangan, tepatnya di lokasi yang menjadi objek investigasi. Para mahasiswa dituntut untuk menerapkan langsung ilmu jurnalistik, melakukan observasi, pengumpulan data, berkoordinasi dengan narasumber, hingga mempelajari dinamika lapangan yang seringkali tidak terduga. Perubahan suasana kelas ini memberikan pengalaman baru sekaligus tantangan menarik dalam proses pembelajaran. Tugas lapangan kali ini membawa saya serta rekan-rekan kelompok saya menuju Desa Teluk Labuan, Pandeglang. Tujuannya adalah melakukan investigasi mendalam mengenai permasalahan sampah yang selama ini dikeluhkan oleh warga setempat. Setibanya di lokasi, kami melihat langsung bagaimana tumpukan sampah muncul di sepanjang titik tertentu dan mempengaruhi aktivitas warga. Kami berbicara dengan beberapa penduduk yang terdampak langsung oleh kondisi tersebut. Mereka menyampaikan kekhawatiran mengenai bau yang menyengat, potensi penyakit, hingga saluran air yang terganggu akibat menumpuknya sampah. Untuk memastikan akurasi informasi, saya juga melakukan siaran langsung dari lokasi kejadian sebagai bukti keterlibatan langsung dalam peliputan. Baik pemirsa, kita bisa lihat di belakang, kita sudah sampai di salah satu pantai dengan julukan terunik di Indonesia yang biasanya pantai menyajikan keeksotisan dan keestetikan, tapi kali ini sangat berbeda. Pantai menyuguhkan lihat sampah-sampah yang begitu membludak. Dalam siaran tersebut, saya menunjukkan kondisi lapangan serta visual, menjelaskan titik-titik yang menjadi sumber permasalahan, dan memaparkan keterangan awal dari warga. Rekaman tersebut sekaligus menjadi dokumentasi bahwa investigasi dilakukan bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi juga dilengkapi pelaporan langsung di tempat kejadian. Setelah mendapatkan keterangan dari masyarakat, langkah kami selanjutnya adalah menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Kami menyampaikan surat izin wawancara dan permohonan klarifikasi resmi mengenai penanganan sampah di Teluk Labuan. Namun wawancara tidak dapat dilaksanakan pada hari itu juga. Pihak DLH menjelaskan bahwa prosesnya harus menunggu persetujuan dari sekretariat terlebih dahulu, serta memastikan jadwal kepala dinas atau pejabat yang berwenang. Hingga hari ini sudah 5 hari berlalu sejak surat diajukan. Sejak hari Senin sampai hari Jumat belum ada konfirmasi lanjutan dari pihak DLH. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi para mahasiswa bahwa proses birokrasi dan pengaturan jadwal narasumber resmi adalah tantangan nyata dalam dunia jurnalistik. Pemirsa, pengalaman turun langsung ke lokasi Teluk Labuan memberikan pemahaman yang sangat berbeda dibanding pembelajaran di kelas. Melalui interaksi dengan warga, proses observasi lapangan, hingga melakukan siaran langsung di tengah kondisi lingkungan yang terdampak. Kami belajar bahwa tugas seorang jurnalis tidak dapat dipisahkan dari kerja nyata di lapangan. Siaran langsung yang saya lakukan di lokasi menjadi bukti bahwa kami tidak hanya menuliskan cerita, tetapi juga benar-benar dan melihat sendiri kondisi yang terjadi. Pengalaman ini menjadi bagian penting dalam pemahaman bagaimana suatu berita hadir melalui proses panjang dan penuh tantangan. Pemirsa, demikian laporan khusus mengenai suasana kelas yang berubah menjadi kegiatan investigasi lapangan di Teluk Labuan. Tim mahasiswa masih menunggu kepastian dari pihak DLH untuk melanjutkan wawancara resmi sebagai bagian dari pelengkap data investigasi. Saya akan mengikuti perkembangan terbaru dan melaporkan begitu informasi resmi diterima. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di siaran berikutnya.